Kalau gitu gosipnya dia di backing John Kay itu salah. Salah. Lebih ke di backing ketua MPR ya. Jadi gini Bang, saya anggota DPR, Pak Bamsud, Ya, itu Pak teman, saya sering ke rumahnya. Oh, sering ya Bang? Tapi ngomongin otomotif, Oh, IMI. otomotif, Ya, iya. beliau kan IMI, saya aktif pemotoran juga. Oh, iya. Saya, Dia di backup suku cadang berarti. saya kan anak motor juga. Iya. Kan lu amat sangat suka dengan sistem yang rapi, yang adil, jujur gitu kan? Betul. Ya. Ketika ada rame-rame MK kemarin kasus 02, apa yang ada di pikiran lo? Bukan urusan saya. Tapi kan sekutuan. Sekutuan. Iya. Tapi kan bukan bidang saya. Saya nggak ngerti mengenai hukum pemilu atau dan lainnya, nggak ngerti. Oke. Ngapain saya berisik mengenai itu? Jawaban anggota dewan. Anggota dewan. Bukan. Saya nggak ngerti mengenai itu. Nggak ngerti. Tapi masa Berarti kemenangan 02 yang diragukan sama 01, 03? bukan urusan dia. bukan urusan saya. Gua yang jawab. Karena gini bang, saya sudah tahu seberapa busuknya, minimum apa yang saya pahamin ya. Saya sudah tahu berapa busuknya sistem ini. Iya. Mau 1, 2, 3 presidennya, mereka nggak akan bisa rubah. Oke. Karena mereka tidak paham apa yang saya pahami. Gimana? Gimana? Mereka tidak paham apa yang saya pahami. Si pemimpinnya atau siapa nih? Ya 1, 2, 3. Oke. Saya yakin mereka tidak paham mengenai pemeliharaan infrastruktur. Ya, kita ngomong apa yang saya pahami ya. Jadi apa yang saya pahami mengenai kelemahan infrastruktur se-Indonesia, presiden itu belum tentu paham. Oke. Menterinya itu belum tentu paham. Oke. Karena saya tahu, kepala dinas pun belum tentu paham. Oke. Karena kalau mereka paham, seharusnya nggak ada lubang-lubang buat jalan raya. Benar. Seharusnya tidak ada jalan rusak. Tapi kalau nggak paham kok jadi kepala dinas sih? Siapa? Itu orang-orang itu? Itulah sistem yang saya bilang tadi apa? Oke. Busuk. Semua sistem nih, semua sistem di Indonesia. Saya ngomong apa yang saya pahamin aja. Iya. Gokil. Latihan menjadi anggota dewan. Pokoknya lo jadi anggota dewan, yang paling penting adalah jangan pernah ketangkep tidur. Enggak, dia mah nggak akan pernah tidur ya. Kalau menurut gua sih dia jangan ke dewan aja, langsung menteri aja. Langsung menteri aja. Tantangannya langsung menteri PUPR aja udah. Jangan menteri lah, Bang. Apa tuh? Minimum wamen aja lah. Wamen, oke. Jadi Catat, saya wamen. bisa fokus di dalam satu hal. Apa tuh? Ya itu pemeliharaan infrastruktur. Oke. Karena kalau saya lihat sekarang menteri kita ini Pak Basuki, oke, menurut saya oke. Pembangunan kita beliau sanggup memberikan atau mengikuti pola kerja Pak Presiden selama ini mengenai hal pembangunan. Pembangunan ya, tapi kalau pemeliharaan, Pemeliharaan berarti bukan wewenang dia lagi. seharusnya wewenang dia dong. Oh, harusnya tetap pemenang Pak Basuki. Kan Kementerian PUPR. Nah itu berarti bagaimana tuh sistemnya bisa seperti itu? Ya, Bolong di mana menurut lo? Mungkin bolong di bawahannya yang tidak menjalankan sistem yang ada. Tapi seharusnya Pak Basuki itu lebih maksimal karena dia kan punya kamera tuh. Jadi ketika pembangunan tuh mana yang jelek mana yang dia tinggal dilihat tuh ya hasilnya kan. Pas pemeliharaannya nggak difoto. Gue curiga pasti foto-foto nggak ada filmnya. Tapi kan gini brother, beliau kan Film lagi anjing. beliau kan datang foto-foto Iya. pas peresmian Peresmian. sama Pak Presiden. Berarti kan kalau peresmian masih bagus, semuanya masih cantik, masih mengkilat, masih bersih. Itu mental kita nggak sih tuh memelihara sesuatu tuh nggak bagus gitu? Kenapa itu mental? Mental orang Indonesia. Indonesia nggak sih? Infrastruktur tuh bagus dibangunnya, pemeliharaannya hancur. Mall-mall, gedung-gedung tua kan juga digituin kan? Kalau kita lihat mal-mal, memang ada mal yang jelek. Ya maksudnya Banyak mall jelek. Banyak mall jelek. Sekarang yang nggak keurus banyak di Depok. Yang nggak tuh banyak laku banget. sih. Nah, Banyak nggak mau gua sebut. Plaza Senayan, Senayan City, PP bagus nggak? Udah 10 tahun, 20 tahun, apalagi Plaza Senayan 30 tahun. Wah itu ya itu masih Iya. bagus. Gue masuk Plaza Senayan, parkirannya pun lihat dalamnya, mantap nih. Oke, jangan mall deh. Tapi Kayak kenapa bisa? Nah, kenapa tuh? Karena mereka paham. Oh, paham? Paham cara memelihara. pemeliharanya. Jadi terus ada yang bilang nanti ngomong nih, ya kan APBD-nya nggak cukup, APBN-nya nggak cukup. Guys, kalau kita melakukan intervensi job, pekerjaan intervensi, tidak menunggu sampai dia rusak. Karena kalau jalan rusak itu ada tanda-tandanya. Tapi langsung diintervensi, biaya yang dikeluarkan untuk intervensi jauh lebih kecil dibanding biaya perbaikan. Jauh. Sama kayak kita merawat kesehatan kita. Betul. Itu lebih bermanfaat dibanding pada saat kita Sakit. Iya. Lebih merawat murah kesehatan ya. apa? Mungkin lebih banyak beli buah-buah,
lebih banyak beli makan yang sehat, ya Olahraga. kan? Tapi pas masuk rumah sakit lebih tinggi langsung biayanya tiba-tiba kan. Nah kayaknya kalau bilang APBN APBD kurang atau nggak cukup mengenai ini nggak bisa beron asal-asal gitu ya karena lu tolol begituin aja. Iya. Sebut nama dong. Karena lu nggak paham. Kayak ini bro, kayak kemarin jalan layang tol MBZ kan sempet celahnya kebuka tuh ya. Iya. Nah itu salah siapa? Itu nggak salah, gue udah lihat videonya, bener nggak? Itu nggak ada yang rusak sebenarnya, itu baik-baik aja kan? Nggak ada rusak, banyak kecelakaan bagaimana? Nah, ini Itu mah yang tolol supirnya kali. Nah, Nggak minum ini makanya kan saya bilang saya nggak mau ngomongin hal yang nggak pahamin. Ini ngomongin hal sesuatu yang salah lihat video. Siram. Bang, gue lihat Instagram lu, Bang. Lu jelasin ini tol MX, ini memang sistemnya ini bagus, nggak ada masalah. Ini urusan Amerika. Gue bilang terusin aja. Itu benar. Bangsat! Busi bamsud. Apa benar? Itu menjawab pertanyaan netizen. Kenapa tol MBZ seruduk. Nah, itu. Itu jawabannya. Abang ini bertanya kenapa rusak. Nah, berarti salah kan? Siram diri sendiri ya. Jadi Beda video berarti ya? Beda video ya, oke. Beda video. Jadi itu pemeliharaannya kurang karena kalau sampai dia besinya naik, nah berarti itu sebenarnya besinya itu kan ada pelindung karetnya sebelumnya. Berarti pelindung karetnya udah robek, terus dihantam terus sama jalan, sama kendaraan sampai besinya bisa bengkok, keangkat, datang lagi mobil robek lah itu ban. Seharusnya pas dia lihat itu karetnya udah robek, Lepas, ganti segera. Jangan tunggu sampai dia rusak tuh. Oh, oke. Nah, pemeliharaan kita, Bang, gini Bang. Pemeliharaan kita, orang di lapangan, itu orang lapangan, Bang. Iya. Itu ibaratnya ya, saat mungkin ya, aduh sorry deh. Bagi saya ya, itu level office boy satu level up lah. Ya. Lu bisa nyetir, oke, lu patroli deh, lu mantau deh. Antara di training membuat laporan atau di training membuat keputusan, saya nggak tahu. Ini kayaknya harus diperbaiki, saya harus ngelapor kemana nih? Saya nggak tahu. Ngeri juga. Karena kalau dia lihat kan tiap hari kan ada tuh pengawas. Betul. Iya. Yang pakai double cabin tuh bolak-balik. Ya kan bolak-balik yang pakai lampu kuning, rotator kuning. Kenapa nggak terpantau waktu karetnya robek? Kenapa nggak kelihatan? Kenapa nggak langsung intervensi? Ya itulah salah satu permasalahan kita. Kenapa kalau menurut Bro kenapa tuh bisa? Ngegampangin. Mungkin ya. Ini mah belum marah nih. Kalau nggak debat sama temennya. Penting kan Ini mah emang masih nggak apa-apa itu. Iya, ini mah santai Bro, lah. emang nggak ada SOP-nya? Maksudnya kebuka sedikit lapor gitu. Apa ngegampangin tuh kan juga dia nggak keluar duit tuh si. Ya kalau nanya, Bang, kok nggak ada SOP-nya? Ya kan terbukti udah sempat 22 mobil rusak bannya. Iya. Ya SOP-nya, mungkin ada SOP-nya, mungkin ya, tapi nggak berjalan. Atau dia rekanan ini tukang ban. Dia robek. Wah, temen gue banyak juga. Kemungkinan besar ya. Ini mah terlalu liar asumsinya, siram Bang. Ini terlalu liar dia. Ke dia aja bukan dulu. Ya itu, jadi SOP-nya mungkin nggak berjalan dengan benar. Nah, ya itulah kelemahan-kelemahan seperti yang itu nggak. Atau gini Bang, kalau misalnya wah kalau ini belum seberapa nih, kalau dirawat doang sebelum akhirnya diperbaikin, batinya nggak seberapa, untungnya nggak seberapa. Ntar aja nunggu rusak biar kita dapat untung. Emang ada mental kayak gitu Bang? Kayaknya gua doang nih mental gitu ya. Gue juga deh. Bagi saya ya, itu saya rasa sih urban legend. Oke. Urban legend. Mitos ya? Mitos atau emang ada kejadian seperti Mitos itu? lah, karena kalau setelah saya analisa dari Sabang sampai Merauke, laporan-laporan netizen mengenai kerusakan infrastruktur, saya rasa nggak kayak begitu. Yang terjadi adalah memang kebodohan. Itu nggak urban legend kalau kebodohan. Karena gini, kalau dibilang ini mah kurang gede cuannya tunggu proyek. Terus kenapa mesti tunggu sampai dia lubangnya begini? Dan kenapa sampai berkilo-kilometer kayak seperti kunjungan Pak Presiden kemarin di Lampung ya. Tahun lalu yang heboh kan? Itu udah kerusakan parah. Cukup aja rusaknya begini, udah berkilo-kilometer. Tapi itu kan udah bukan lubang, itu udah sumur. Ada sumur, ada genangan, ada yang bisa mungkin jadi kolam ikan lele. Iya. Kan Udah matang lagi lelenya. Udah matang lagi ya. Bisa-bisa udah bertelur 1000 telur. Tapi kan nggak perlu serusak itu. Rusak ya rusak aja. Ya kan? Tapi kan kalau otak licik dan jahat itu kan kalau semakin rusak, beli barangnya semakin banyak, dapat keuntungan cuan-cuannya itu makin banyak. Tapi ada nggak tuh Bang kayak gitu-gitu Bang? Tapi kalaupun itu benar, asumsi aja itu benar. Kalau selama ini juga kan ada dibilang ada urban legend bilang kan APBD-nya kurang.
Lo mendapat dana dari mana kalau memang dari awalnya APBD-nya kurang, tapi tunggu sampai dia makin parah. Semakin parah ya makin mahal. Itu udah pasti. Semakin parah makin mahal. Kenapa tunggu? Jadi bullshit semua itulah bagi saya. Oke. Berarti lu nggak nuduh sana ya, orang ngarepin cuan dari situ, cuman bodoh aja. Yang saya tuduh adalah memang kebodohan. Seberapa yakin tindakan lo itu bisa memperbaiki ya berapa persen deh? Misalnya hancurnya nih 100% misalnya. Tindakan lo ini kira-kira bisa memperbaiki berapa persen? 0,000. Waduh. Begini aja 0,000 bagi yang diem-diem aja. Tapi dengan 0,000 saya bisa menyelamatkan ribuan nyawa. Tapi bayangin kalau itu dilakukan banyak secara orang terstruktur, bukan banyak orang. Dari dinasnya sendiri yang bertanggung jawab, ya pemerintah daerah lah ya, dan pemerintah pusat juga, karena ada namanya jalan nasional kan. Kalau itu terstruktur dari nasional sampai daerah, berapa juta nyawa yang bisa diselamatkan? Betul. Jadi ketika Bro Ron turun tuh nggak was-was buat kita. Ya, buat was kita nggak tahu. Bagus. Itu jadi real sih nanti. Jadi short itu bagus. Itu jadi short. Kebetulan dia mau ngasih kita job loh sebenarnya. Apa tuh? Was kita. Oh iya? Nggak jadi ya? Nggak, menurut gue yang salah dia nih. Kalau bacot aja, dia terlalu lama di luar negeri. Was kita tuh udah kerja bagus. Bener. Udah keren aja. Lokal pride. Was kita itu hanya calo manajemen aja. Ya, calo manajemen. Yang kerja di lapangan itu vendor. Hampir semua vendor. Was kita sama Wijaya Karel sama nggak sih? Sama lah itu. Sama ya? Kontraktor aja. Oh kontraktor, bukan punya BUMN gitu? Punya BUMN. Punya BUMN ya dimiliki sahamnya oleh pemerintah. Tapi tugasnya hanya kontraktor doang gitu? Kontraktor konstruksi ya, bidang konstruksi. Tapi kebanyakan pekerjaan di lapangannya itu mereka subkon ke swasta. Agensi lah dia ya, kayak agensi gitu ya. Agensi, lu mau langsung aja. Itu kan fakta. Dari semua calo-calo yang ada, yang pernah kita tahu lo ribut, yang paling bener, yang paling mending lah menurut lo siapa? Perusahaan apa? Mending ya? Yang paling mending? Mending mungkin saya bisa bilang Adikarya kan? Adikarya. Kenapa? Lebih mending dibandingkan yang lain? Hutangnya dia tidak terlalu parah dan tidak terlalu banyak yang menangis tagihannya ke Adikarya. Hutang invoice ya? Yang paling banyak menangis ke saya itu ya Waskita, Wika, PP. Ya saya nggak takut nyebut nama, ya emang fakta. Saya bisa buktiin kok. Jadi kalau mau, saya sih berharap di ITE lagi supaya saya buktiin aja, gue gas lagi aja. Dulu lu pernah diutangin sama siapa sih? Waskita. Berapa tuh? Waktu itu saya ribut 1,8 doang kok. Triliun sama miliar? Mau miliar. 1,8 doang. Ini kecil sebenarnya bagi Kalau perbedaan kasus lama Bapak Yusuf Hamka apa? Wah itu panjang lagi ceritanya. Anaknya Yusuf Hamka cakep. Itu ya. Soalnya kemarin baru kita kan mudik ya ke Bandung ya, terus ada yang ke Sumedang dan segala macam, komplain gitu dong, anjing ini tol mahal banget, udah biarin aja karena Pak Yusuf Hamka hutangnya belum dibayar, jadi kita belum dibayar ya. hitung-hitung bayar Kalau itu beda lagi ceritanya itu. Dia pemerintah kan dia utang ke bikin dia tol kan. itu tol pribadi dia kan, yang di Sumedang itu tol Sumedang. Belum dibayar Makanya pemerintah. Mahal, belum dibayar pemerintah, makanya dimahalin. Dari zaman Orde Baru kan. Enggak lah. Karena kalau tarif tol itu tidak ditentukan oleh pemilik tol, tapi ditentukan oleh pemerintah. Oke. berarti Si pemilik tol apa fungsinya berarti? Pemilik tol mengelola dan memelihara. Oh berarti mahal itu memang kebijakan dari pemerintah? Kebijakan berdasarkan cost operasional dan biaya membangun tol tersebut. Oke. Adalah formulanya mereka, tapi tidak dilepas ke pemilik tol. Bukan hak pemilik tol. Makanya kan setiap kenaikan tol kan diumumkan oleh pemerintah, karena pemerintah yang punya hak lewat BPJT, Badan Pengelola Jalan Tol. Kalau punya jalan tol sekaya apa ya berarti kayak Yusuf Hamka gitu terus dulu kan tahu. Sekaya apa sih menurut lo tuh kaya banget? Ya kaya lah, lumayan lah. Ya paling dikit dia bisa manfaatin dia punya kekayaan untuk Kebaikan untuk masyarakat, ya kan. Kalau dia membangunkan ya berarti bukan nggak pakai dana pemerintah. Ya kan? Dia pakai uangnya sendiri. Dan katanya di Sumedang itu tuh di salah satu pintu tolnya tuh ada, nah itu rumahnya Yusuf Hamka katanya di gerbang tol itu. Iya. Duitnya habis. Bisa jadi. Masuknya pakai flash ya? tapi ya begitulah ya. Beliau salah satu pebisnis yang bagus yang patut diajak. Oh menurut dia bagus tuh ya? Iya, it's okay. Oke tuh. Nah, it's okay-nya dia tuh iya, oke tuh 6 loh nilainya. Ya, it's okay tuh 6. Ya, he could do better, but he's okay. It's okay. Oh iya. Anak muda yang Tapi semua bisa melakukan lebih baik lagi kan? Untuk sudah baik. Untuk menjadi sekaliber Yusuf Hamka tuh harus dekat juga nggak sih sama penguasa menurut lo? Di Indonesia ini dengan sistem yang ada ini. Mungkin nggak kayak orang, misalnya kita nih punya duit doang nih, terus maju,
jadi kontraktor, bikin jalan tuh segala macam tanpa harus dekat dengan penguasa? Bisa. 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 Siapa contohnya? Nanti, mungkin saya kali, 20 tahun lagi ya. Amin. Lama ya. Mau jadi apa kalau dia jadi pengusaha top? Saya? Jadi apa? Saya mah jadi orang Islam aja yang Yang baik ya. ngedoain Broron, nggak maksudnya. Itu gede loh bisnis gitu. Malah bagi saya kalau saya lihat selama ini yang analisa, malah lebih baik kita berteman dekat kepada media dibanding pemerintah. Oh, Karena mempengaruhi persepsi ya. Media itulah yang nanti menjadi backingan kita. Betul. Media itu backingan yang kuat. Oke. Oh iya? Itulah salah satu alasannya karena saya punya media sendiri, saya berani bersuara dan bebas bersuara. Intinya bebas berani. Berarti terpatah aja tadi backingannya dia Backingan John saya K. Instagram berarti lah. Instagram saya Instagram, backingan. followers, backingan dia tuh Iya, followers, iya, iya. dan Bansud ya tadi satu. Enggak, teman itu teman-teman. Itu supplier. Oh, supplier ya, supplier. Spare part. Tapi kan setidaknya, bang gua ditilang nih. Orang mana? Ya kan kita temenan pasti ada gitu-gituannya. Ya pasti ada gitunya lah. Ya cepet ada Nggak ada urusan lah. Mana SNK-nya? Nih, dompetnya. Ada foto sama Bamsud. Oh, iya. Fotonya gini. Gitu, Bang. Nih menutup nih. Dengan pemerintahan yang baru sekarang. Iya. Oke. Apa feeling lo? Membaik nggak sistem kita? Baik infrastrukturnya, baik SDM-nya? Bagaimana menurut lo? Pasti ada hal yang lo ngerti dong. Jangan ngeles lagi kalau nggak ngerti. Sekutu lo ini sekutu. Walaupun nggak di dewan. Hanya dia tuh ragu tau. Susah aja. Jadi gini Bang, Nah, selama pembangunan infrastruktur masih memakai sistem penugasan kepada BUMN, akan masih banyak korban-korban vendor. Oh. Karena kalau penugasan itu berarti BUMN yang bertanggung jawab mencari dananya, mengerjakan mungkin melalui utang, entah nanti gimana bayar vendornya kerjakan. Intinya program itu berjalan mencari utangnya lewat vendor. Penugasan ya, jika bukan APBN. Kalau ditanya apakah sistemnya akan berubah dengan yang pemerintahan baru ini, saya rasa enggak. Oke. Kecuali penugasannya langsung ke vendor, bukan ke BUMN. Enggak juga. Oh, enggak juga. Enggak juga. Ya kalau belum ada duitnya jangan melakukan pekerjaan. Oke. sebenarnya vendor nggak dibayar tuh atau lama dibayar gara-gara apa sih? Gara-gara dipakai dulu duitnya kah atau diputer dulu? Enggak ada duitnya. Nggak ada duitnya tapi ngasih tugas doang gitu. Itu di berita kok, tapi beritanya kan dengan bahasa sekian Iya, kan iya. awam mesti mikirnya apa sih ini? Jadi nontonnya lama gosip, ya kan? Iya. Terus kalau nggak ada duitnya kok ada ininya sih ada surat tugasnya? Nah, Ya kan nggak ada duitnya nih. Terus ayo bikin jalan nih, keluarin tanda tangan. Set. ya kalau ditugaskan, Modal nekat doang gitu berarti. kalau ditugaskan, lu ditugasin presiden berani membantah. Oh, presiden yang ngasih tahu. Coba tanya hal yang sama ke saya. Apa nih? Hal yang saya bilang tanya barusan. Hah? Kalau saya ditugasin presiden, Kalau ditugasin presiden, bagaimana? berani membantah. Bro, Nggak ada duit, tapi nggak ada bikin budgetnya nih. Jalan tol, nih. Nggak ada budgetnya. Ini surat tugasnya. Enggak ada duitnya Pak. Duit dari mana Pak? Bilang aja. Emang Lu surat harus tugas, kerjain, kalau nggak lu dipecat nih sama gua. Ya nggak apa-apa. Gua emang surat tugas nggak bisa diagunin ke bank ya? Nih. Nggak bisa. Bisa kan? nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Memang gue dipecat nggak masalah. Makanya kemarin waktu dibilang, Bang Ron, kemarin nggak rugi, nggak jadi dewan. Enggak, saya jadi nggak jadi. Saya nggak rugi, yang rugi itu kalian, masyarakat. Gue. Iya benar-benar. Benar sih. Lu bayangin, kalau saya punya power nih, dengan ilmu yang saya miliki, Ilmu perawat. Iya. Perawat jalan. jangan ngerusak lagi mode. Ini modenya lagi gimana? Ulang, lupain omongan gua. Jangan bang. Bagus titian ya. Iya, bagus, Sadar diri namanya. Sadar diri. Ya. Benar. Jadi dengan ilmu yang saya miliki, iya kan, dengan media yang saya miliki, kalau saya jadi anggota dewan, kira-kira gimana? Bisa menyelamatkan lebih besar lagi daripada apa yang saya lakukan sekarang. Betul. Nah, jadi kalau bertanya, emang berani bantah presiden kalau ditugaskan? Ya kalau nggak ada duitnya dari mana Pak? Cari, oke cari, kita cari. Tapi kalau dengan udah situasi sedemikian rupa, ya kan BUMN ini udah pinjam nih pinjamnya dari bank BUMN pula. Pinjam juga ada pinjaman juga dari bank daerah, ada. Iya kan? Yang kemarin di WSBP tuh Waskita Beton Precast tuh waktu mereka akhirnya damai
bayar sampai 15 tahun atau gimana nyicil gitu kan. Saya lihat buset, sampai bank daerah ada juga, utang asuransi jiwa juga ada, asuransi kesehatan ada, kan ada kelihatan tuh daftarnya kan. Kalau nggak ada dananya, kalau sudah berat, kenapa masih diteruskan pembangunan? Jadi kalau tadi abang nanya, bagaimana nih pemerintah baru ini, kira-kira masih akan berjalan bagus nggak atau sama aja? Kalau kemarin kan dibilang akan meneruskan nih program, ya udah akan makin banyak korban lagi. Oh, meneruskan program banyakin korban. Iya. Bukan berarti saya anti pemerintah ya. Iya. Karena saya ngomongin apa yang saya pahamin. Iya. Ya kalau masalah bansos dan lain-lain itu saya nggak paham. Masalah hukum yang permasalahan hukum negara ini laut dan ikan saya nggak paham. Iya. Saya ngomongin apa yang saya paham. Kalau diteruskan akan makin banyak korban. Gue kalau jadi orang di atasnya bang ini ya, gue kasih kesempatan, gue nggak akan kesel gue nggak akan penjarain dia, gue masukin dia jadi anggota dewan atau gue jadi wamen nih rasain. Orang nggak bisa dijadiin anggota dewan bang. Iya, nggak bisa aja. Bisa dijadiin menteri ya, bang ini. Tapi menurut gua nih, bisa bang, zaman sekarang mah bisa, bisa bang. Menurut gua dia nih kalau dia makin banyak korban makin seneng dia, karena makin banyak kesempatan buat ngonten. Gila lu. Makin senang. Nggak tega lah. Oh gitu doanya tiap hari. Bang, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Nggak lurusin banyak. Mau lurusin apa? Kan ini komedi lah. Gue suka ngonten berantem, bukan suka ngonten korban. Lu mah. Bercanda. Biarin dia sendiri aja. Terima kasih banyak. Nggak tega. Makasih banyak. Tapi gue berharap suatu hari dia ada di posisi yang nanti ketemu sama presiden, ditugaskan oleh presiden dan menolak. Kalau nggak nolak, gua cabut jalan-jalan yang pernah lu perbaikin. Ini ditolak apa ini? Ya kalau misalnya nanti lu tiba-tiba jadi menteri, ditugasin sama presiden. Ya kalau memang nggak wajar nggak bisa ya memang harus ditolak. Iya, kan belum terbukti. Biasanya kan iya, orang begitu. Iya kan belum nyampe di posisi itu. Iya kan? Iya. Lu karena belum pernah ditugasin langsung kan? Karena gini Pak, biasanya memang begitu berubah kan? Ya karena dia pengen di posisi itu. Saya nggak pengen di posisi itu. Tapi tadi pengen. Ngapain lu nyalon kalau ngapain di posisi itu? Salah. Saya nggak pengen di posisi itu. Saya pengen membantu orang. Tapi kalau saya harus di posisi itu membantu orang, ya udah nggak apa-apa saya di posisi itu. Tapi bukan posisi itu saya kejar. Paham nggak bedanya? Ya paham. Ya kan? Nggak paham dia. Ya apa? Yang selama ini terjadilah, saya pengen jadi menteri Pak. Iya, pengen. Makanya kan setelah pemilu kan, pokoknya partai ini dapat, kita maunya harus sekian banyak menteri. Iya. Kita harusnya sekian banyak menteri. Iya. Artinya apa? Ya, pengen jadi menteri kan? Iya. Saya enggak, saya pengen jadi pembantu rakyat. Menurut lu Pak Bas tuh tokoh yang bagus nggak? Secara skala 1 sampai 10 berapa pekerjaan dia sebagai Menteri PU? Anjing. Deg-degan nggak sih lo punya suami kayak gini? Enggak, karena di rumah dia nggak ada apa-apanya. Di luar rajanya, gua presidennya, nolak dua lo. Gila Pak Basuki aja sampai. Nggak Bang, kalau paham di sistem di dalam PUPR dari level nasional sampai bawah. Tapi lu mau jadi wamen di situ. Kalau dikasih posisi wamen mau. Gue rombak. Kita lihat aja ya, kita doakan. Kan belum nyampe jadi bisa begitu. Ya, Bang, tapi kita doain aja dia ada di posisi itu. Kita lihat. Buktiin pembuktian. Kalau misalnya dia ternyata sama aja, saya ambil istrinya. Kenapa saya ambil istrinya? Kenapa ke situ ya? Oke, terima kasih sama yang kita dapatin Gosip. Bang, makasih Bang. Yuk, sama-sama semua. Terima kasih. Ada yang mau sampein dulu nggak nih? Udah mantap semua, Aman ya? semua Ya, sudah Pak tersampaikan. Basuki. Basuki Sri Mulat kan maksudnya? PPR udah PUPR Pak Basuki. Sawadikap Welcome to Fixram Thailand เรื่องราวเกี่ยวกับเด็กทารกการทำแท้งเด็กทารกที่นี่ Serem masih ada jenazah yang pernah dibakar. Gua mau ngobrol orang kebakar coba. Gila cekit Aduh. Serem ini sih. Ayo cek sini enggak. Oh, astagfirullah. Banyak sih di sini yang anak-anak kecil itu. Cuma kita lagi diawasi sama cewek itu. Ratu itu Ratu itu. ให้อภัยคุณแล้วคุณให้อภัยเขาไหม Cewek hitam lidahnya panjang.
Ini gua akan gini-giniin seperti lampu bayi sih. Memang apapun yang saya lakukan, makhluk halus marahnya selalu sama musuh. Aduh. Kita cabut, kita diserang. No, my. Sandoy, Pi. Sandoy lahir batin, Pi. Percuma sih nggak bisa. Goblok kan ada orang Thailand, kenapa pakai Google Translate lama banget.